Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, jumpa lagi dengan saya Rizky Ayu Fabeliana. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas salah satu mata kuliah yang sedang saya tempuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cabang-cabang matematika. Tanpa mengulur waktu, langsung saja. Cabang-cabang matematika dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika. Epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Hal-hal yang ditelaah dalam cabang filsafat ini adalah segi-segi dasar pengetahuan matematika, seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran pengetahuan beserta ciri-ciri matematika yang meliputi abstraksi, ruang, waktu, besaran, simbolik, dan pola. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bilangan-bilangan, titik, garis, ruang, abstraksi, besaran, dan lain sebagainya. Matematika merupakan suatu ilmu yang lebih banyak mengkaji tentang kuantitas, bangunan, ruang, dan perubahan. Dalam cara pandang lain, matematika adalah suatu ilmu yang menggunakan argumentasi logis dengan bantuan-bantuan kaidah dan definisi-definisi untuk mencapai suatu hasil yang teliti, cermat, dan baru. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam, yaitu ilmu geometri, ilmu aritmatika, ilmu musika, dan ilmu astronomi. Berbeda dengan pendapat Immanuel Kant yang membagi matematika menjadi 3 disiplin pengetahuan, yaitu logika, aritmatika, dan geometri. Epistemologi membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sematis. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Jika dipertimbangkan atau pernyataan disesuai dengan fakta, maka dia benar. Jika tidak, maka dia salah. Yang kedua, teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori ini beranggapan bahwa suatu pertanyaan dianggap benar jika pertanyaan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Nah, cabang matematika yang kedua adalah ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada, sesuatu yang ada, termasuk di dalamnya hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika. Banyak hal yang dipersoalkan di dalam bidang ontologi matematika, di antaranya adalah mencangkup dari pernyataan matematika yang berkaitan dengan dunia nyata atau fakta, ataupun hanya dalam pikiran manusia. Cangkupan tersebut merupakan suatu realitas dari entitas matematika yang menjadi juga bahan pemikiran filsafat. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofis dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal yang menakjubkan. Perhitungan matematika sederhana diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Bangsa Mesir yang mempergunakan perhitungan sederhana untuk menghitung pajak,
luas lumbung, perdagangan, menghitung batas luas tanah yang hilang karena luapan Sungai Nil, sampai pada pembangunan istana dan piramida yang termasuk ke dalam keajaiban dunia. Semua itu dilakukan para matematikawan pada zamannya menggunakan perbandingan. Perbandingan dari benda nyata yang dapat mereka ukur secara langsung dengan sesuatu yang akan mereka ukur. Suatu pemikiran yang luar biasa untuk masa itu sebelum konsep-konsep perhitungan baku dalam matematika ada. Matematika modern tentang pengukuran digunakan untuk menghitung ketinggian awan dalam bidang penerbangan, dalam bidang meteorologi yang berkaitan dengan keadaan cuaca ataupun cara kerja kamera yang selalu kita pakai. Contoh lain adalah layar bioskop yang menggunakan perbandingan dengan film yang ditayangkan dari pemutaran film. Cabang matematika yang ketiga adalah metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Metodologi matematika adalah kumpulan cara-cara, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam matematika. Dapat juga diartikan sebagai penyusunan berbagai alur dan asas yang diterapkan pada matematika sebagai suatu metode. Metode matematika sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode deduksi, yang kedua metode induksi, dan yang ketiga metode dialektika. Metode deduksi adalah suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua, metode induksi. Sebaliknya, menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang ketiga, metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap: tesis, antitesis, dan sintetis, atau berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Kemudian pokok-pokok penting dalam metode matematika. Yang pertama, aksioma. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Aksioma disebut juga postulat, juga merupakan sebuah proposisi yang jelas dengan sendirinya dan yang menjelaskan hubungan niscaya antara bagian-bagian yang tidak jelas. Ilmu-ilmu aksioma matematis bersifat analitik. Yang kedua adalah definisi. Definisi adalah sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Dapat berupa artian yang diberi batasan, sifat, pengertian, atau hubungan yang bersumber dari pemikiran manusia. Teorema. Teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kurangnya, mohon kritik dan sarannya jangan lupa komen. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.